Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang riset dan advokasi pada seri yang pertama. Dua hal ini sering dikaitkan bahwa proses advokasi itu membutuhkan riset dan model seperti apa riset yang seharusnya dilakukan. Apa kaitan di antara keduanya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita belajar dari definisinya. Riset, ada banyak pendapat soal riset. Saya kutip salah satu dari seorang pakar sosiologi, Earl Robert Beebe. Riset adalah penyelidikan atau percobaan sistematis, artinya dia punya metode untuk tujuannya mendeskripsikan, menjelaskan, bahkan memprediksi, juga mengendalikan fenomena tertentu menggunakan dua metode, yaitu induktif maupun deduktif. Jadi kalau induktif berangkat dari fenomena yang mikro terlebih dahulu, tapi kalau deduktif berangkat dari sesuatu yang sifatnya makro. Sementara di lain sisi, advokasi yang coba kita kaitkan dengan riset. Advokasi sendiri punya banyak definisi, tapi saya coba kaitkan dengan definisi yang berkaitan dengan riset. Jadi saya kutip dari salah satu sumber. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Jadi ada sebuah proses komunikatif, ada sebuah proses komunikasi, sifatnya persuasif, sifatnya kemudian mempengaruhi soft begitu. Tujuannya agar proses pengambilan kebijakan oleh subjek pengambil kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh advokator. Proses advokasi ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting. Artinya definisi ini coba diambil dalam kaitannya dengan bahwa hasil riset itu telah ditemukan. Hasil riset atas sebuah persoalan itu telah ditemukan, seperti tadi dikatakan dalam definisi riset, bahwa salah satu tujuan dari riset itu bahkan adalah mengendalikan fenomena tertentu. Nah, fenomena itu kemudian dicoba dikendalikan melalui proses pengambilan kebijakan yang coba dipengaruhi oleh peneliti. Dilakukan dengan komunikasi terkait hasil riset tadi, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambil kebijakan dan atau korporasi. Artinya kemudian advokasi yang dimaksud di sini lebih kepada advokasi kebijakan publik, di mana ketika kebijakan itu diambil maka akan berimbas kepada khalayak, bukan hanya satu atau dua orang. Definisi advokasi di sini nampaknya lebih luas daripada definisi advokasi hukum misalnya, yang lebih pada kasus per kasus. Lebih lanjut, dalam definisi dari literatur ini, advokasi bukan revolusi, bukan proses perubahan yang cepat, mendadak, begitu ekstrim, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan. Kalau biasanya revolusi itu didahului dengan sebuah proses yang ekstrim, seperti menggulingkan kekuasaan misalnya, yang goalsnya adalah mengganti rezim sehingga kemudian sistem bisa dikonstruksi ulang. Advokasi yang dimaksud tidak demikian.
advokasi yang dilakukan tetap menggunakan skema yang normal, artinya dia mengintrusi perlahan, kemudian masuk ke dalam sistem, mencoba mewarnai sistem. Perubahannya lebih bersifat evolutif, bukan revolutif. Proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Ini ranahnya. Jadi demokrasi perwakilan tersebut tentu saja melampaui proses-proses politik dan legislasi yang ada, yang normal. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas. Ini bahwa kemudian proses advokasi yang baik adalah proses advokasi yang terskema, terencana, dan punya ukuran. Makanya biasanya dalam perencanaan advokasi itu ada target. Bahkan target itu tidak tunggal, ada target mayor, ada target minor. Untuk mempengaruhi perubahan kebijakan, goalsnya adalah perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik, sebagaimana definisi kebaikan yang dimaksud oleh advokator. Sehingga kalau dari kaitan dari dua definisi ini, maka riset itu menghasilkan hipotesa, atau kemudian ada rumusan atas persoalan-persoalan serta bagaimana skema perubahannya, dan itu dilanjutkan melalui proses advokasi untuk kemudian dikonkretkan ke dalam sebuah proses mendorong perubahan kebijakan. Jadi riset dahulu baru advokasi. Jadi bukan riset dan advokasi berdiri berdampingan, tetapi riset dilakukan terlebih dahulu, kemudian set up the goals, baru kemudian advokasinya dilakukan. Nah, mengutip ini tadi, bahwa kemudian advokasi sebenarnya adalah bukan proses yang revolutif, namun merupakan suatu usaha perubahan sosial yang evolutif. Maka kita butuh konteks. Menurut saya kita butuh konteks. Dari definisi tadi yang bersifat sebagai teks, kita butuh konteks. Konteksnya kita coba lihat dari model-model social movement atau model-model gerakan sosial. Gerakan sosial dari berbagai literatur yang bisa saya pelajari, setidaknya ada tiga model besar. Yang pertama adalah model karitatif atau model-model ala-ala Sinterklas begitu. Dia jangka pendek, darurat, sementara. Biasanya misalnya contohnya adalah bentuk-bentuk solidaritas ketika terjadi bencana alam. Jadi dia hanya memberikan bantuan saja, ada bantuan uang, ada bantuan kesehatan, ada bantuan macam-macam yang sifatnya sementara sampai kemudian krisis itu berlalu. Yang kedua adalah model yang reformatif. Dia bersifat elitis, artinya didorong oleh kelompok kecil, kelompok tertentu, kemudian dipaksa melalui kekuasaan atau kekuatan melawan kekuasaan yang legal, kemudian bersifat top down. Dia dipaksa. Pemerintah yang legal kemudian memaksa masyarakatnya berubah, atau kemudian kekuatan masyarakat membesar dan mendorong pemerintahan itu untuk berubah secara seketika, drastis. Dia bersifat reformatif, mirip dengan revolusi tadi. Yang ketiga adalah model yang transformatif. Pada model yang transformatif,
proses perubahan itu terjadinya perlahan. Goals-nya bukan perubahan, goals-nya adalah fasilitasi pemahaman terhadap target target perubahan tadi. Jadi misalnya kita melakukan pendampingan kepada masyarakat, maka targetnya adalah masyarakat itu memahami. Kita hanya memfasilitasi masyarakat untuk memahami dirinya sendiri dan memahami goals mereka untuk berubah misalnya. Kemudian yang kedua, karena merupakan proses fasilitasi pemahaman seperti kita membersamai seorang anak yang belajar, maka proses itu harus dua arah. Proses itu adalah proses yang aktif. Proses itu harus partisipatif, bukan mobilisatif. Kalau yang di atas tadi, yang reformatif, dia bersifat mobilisatif karena didorong, dipaksa. Sementara yang di sini harus ada kerelaan, harus bersifat partisipatif. Lanjut, sehingga kemudian kaitan antara penelitian dan advokasi dari sisi definisi lebih condong kepada sesuatu yang bersifat transformatif kalau mau konsisten pada dua definisi yang sudah kita kutip tadi.